Hari ini kita akan menyaksikan Sapiens Academy lagi dari Mas Wahyu. Hari ini ceritanya kita mau belajar apa Mas, deep faking phenomenon ya? Salah. Salah. Lebih materinya aja, materi CIP. 30 minutes, right? 1 hour. 1 hour. Dari tanya jawab. 30 minutes sih saya tanya jawab. Apakah Mas Wahyu sudah siap? Sudah. Langsung kuis aja lah. Iya, fokus ya. Lihat-lihat. Langsung ini aja. Iya. Udah mulai. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya. Nah, makasih nih sebelumnya udah dikasih kesempatan. Jadi saya ingat ya, sebelum kita mulai, biar kita agak santai dikit. Saya ingat ini kali kedua saya duduk berdiri di sini di depan teman-teman. Kalau mungkin yang senior ini ya, mungkin ingat dulu itu kita juga ada sharing session semacam ini ya. Tapi namanya bukan akademi, namanya jam bahagia. Jam bahagia. Jadi happy hour. Jadi sama isinya sharing session sebelum materi ini ya. Tapi materi 10%, 90%-nya bahagia. Nah, hari ini coba diterapkan konsepnya. Makanya saya coba membawa materi itu nggak terlalu berat, walaupun kesannya ada nama-nama hacking, forensik, investigator kan namanya berat tuh. Saya coba materinya tuh yang mungkin kita bisa pahamin, yang ringan-ringan aja, nggak ada teknik hacking atau macam-macam di sini. Karena yang berat biar saya aja. Sedap. Nanya Pak. Oh. Baru mau nanya sih. Kuis Pak. Kita belum. Jadi apa sih nanti yang kita bisa ambil informasinya dari acara ini? Yang pertama, belum. Yang pertama itu terkait sertifikasi CIP. Terus kursusnya yang pernah saya ikuti itu bagaimana. Kemudian selanjutnya kita masuk ke digital forensiknya itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke tantangan yang dihadapin masa kini nih. Tantangan masa kini yang dihadapin sama teman-teman praktisi digital forensik sampai studi kasus. Nggak terlalu berat kan? Nggak. Aman. Oke lanjut. Nah. Kita lihat nih, kenapa tiba-tiba digital forensik itu mulai rame ya di Indonesia Mas. Jadi mungkin dari gambar ini udah menjelaskan lah ya, ada BID ini, ada US ini. Cuman gini, digital forensik itu tumbuh karena memang adanya threat, itu udah pasti ya. Akan adanya serangan cyber security, serangan cyber itu udah pasti. Dan serangan cyber itu muncul sejalan simetris sama adanya perkembangan teknologi. Jadi digital forensik akan terus tumbuh ketika ada selama teknologi itu sendiri itu tumbuh. Jadi kita lihat sini dari proyeksi marketnya aja di tahun 2003 dari 2018 itu udah naik sekian persen ya, 9,7 billion US dollar. Oke lanjut Pak. Jadi ini kenapa digital forensik mungkin tahun-tahun ke depan akan menjadi ramai, seperti cyber security saat ini. Nah, kita masuk ke pengertian digital forensik itu sendiri apa sih? Mungkin ya kalau yang kita pahamin, digital forensik itu ya teknik-teknik untuk forensik lah, segala macam lah. Cuman ini sudah cukup menjelaskan ini pengertian dari CHMI, benar bahwa digital forensik itu adalah sekumpulan prosedur dan metodologi dan teknik-teknik yang membantu kita untuk mengidentifikasi sampai mengidentifikasi, terus mengkolek atau mengambil suatu artefak atau data, terus bagaimana memaintain, memelihara data tersebut, mengekstrak, membacanya, sampai kita mempresentasikan data yang merupakan menjadi artefak atau bukti. Jadi dan itu dari suatu perangkat komputasi ya, sampai yang evidence itu diterima secara legal atau secara hukum administrasi. Jadi
dari pengertian ini udah jelas ya, digital forensik itu nggak melulu terkait teknik bagaimana menganalisa dan segala macam. Justru di CFI ini kita belajar bagaimana terkait prosedur. Pertama, intinya disiapkan bagaimana kita itu menjadi saksi ahli di suatu persidangan sebenarnya. Jadi lebih ke metodologis. Jujur 5 hari kursus itu 2 harinya itu khusus membahas metodologi, prosedur, sampai teman-teman peserta itu ngantuk segala macam. Karena ya teori-teori segala macam, langkah-langkahnya. Teknis gitu ya? Iya, teknis ada di 3 hari. Karena Pak teknis itu selalu berkembang ya Pak, tool perangkat itu selalu ada aja. Tapi metodologi itu enggak, itu udah paten. Belajar hukumnya berapa lama? 2 hari. Kan? Legal itu ya? Bukan legal, terkait prosedur bagaimana itu kita ngambil datanya sampai dia mempresentasikan. Oke, lanjut Pak. Slide. Nah, ini ya seperti tadi yang saya bilang ya. Mungkin di sini agak berat ya. Ini saya ambil dari website-nya CFI sendiri. Di sini siapa sih yang bisa ikut? Polisi, kepolisian, dari pihak event security personal dan security professional, legal bahkan. Tapi ada juga IT manager profesional di bidang cyber security. Dalam faktanya yang ikut itu jujur aja, dan ini cerita dari pihak kursusnya ya. Praktis cyber security itu kayak saya cyber security engineer waktu itu, jadi hanya sekitar 20-30% yang ikut. Sisanya ada, bahkan teman-teman ada 20%, sisanya itu ada dari teman-teman network admin, network engineer, dan sistem admin. 50% kebanyakan dari orang audit. Jadi mereka itu entah mungkin background-nya itu dia juga ingin menguasai teknis ini, dia ingin tahu caranya gimana gitu. Jadi kebanyakan orang CISA ya. Seperti itu. Dan dia nggak tahu nanti yang akan dihadapin tuh seperti apa. Nah, itu hanya 20%, 30%. Sisanya itu belajar network itu kan? Iya. Dan itu enggak orang. Iya, akhirnya ya belum aja sih. Iya. Oke. Paling ngantuk pasti di mereka. Nah, ini lumayan luas banget Pak. Jadi untungnya waktu itu saya sempat belajar dikit ya sebelum mengikuti kursus. Jadi materinya kalau bisa dilihat 16 modul ini, ada beberapa modul ini ngomongin terkait modul 1 sampai 5 ngomong terkait prosedur-prosedur segala macam ya. Sisanya itu teknis. Dan ya lumayan banyak. Ini 5 modul ini 2 hari. Ya, sisanya yang sekian modul itu diajarkan 3 hari. Ada teknisnya, ada Windows Forensik, Linux, dan sekarang yang terbaru IoT. Bisa jadi ini yang kemarin saya ikutin 2 tahun lalu itu versi 10 ya. Bisa jadi infonya akan muncul versi 11, nggak tahu. Apakah nanti modul 17 itu AI forensik atau ada yang baru, saya belum tahu nanti. Pasti IoT itu yang terbaru. Jadi memang akan modul-modul kurikulumnya itu terus diperbaharui. Dan ini sebelum itu ya tadi CHIV itu sebenarnya dikeluarkan oleh lembaga ini yang terkait training dan sertifikasi yang namanya ISI Council. Kalau yang kita tahu mungkin yang menjadi partner kita Cyber Security Awareness itu dari Science Institute ya, dia punya afiliasi namanya GIAC, kalau teman-teman pernah dengar terkait Cyber Security Training dan Certification itu namanya GIAC, dan salah satunya ada GISEC atau GCIH untuk Incident Handling dan segala macam. Nah ini Cleansing Council ini adalah kompetitornya. Kebetulan dia masuk duluan di Indonesia dan udah favorit, banyak yang ambil ini. Sedangkan SANS itu terlambat masuknya di Indonesia dan mungkin hanya orang tertentu aja yang tahu. Tapi di internasional dia udah justru SANS-nya lebih di atas daripada ISI Council. ISI Council itu yang memproduksi sertifikasi. Lanjut Mbak. Nah, objektifnya apa sih ketika kita belajar digital forensik? Tujuannya apa aja sih? Jadi sebenarnya ini bisa dibilang bukan tujuan aja. Di situ kita aktivitas dari digital forensik itu seperti ini. Jadi kita menggather sama memelihara barang bukti tersebut, menguji,
terus nge-track juga ini dari mana, dari IP public mana, terus kira-kira yang akses apa aja gitu. Dan juga selain itu tujuannya mengestimasi impact-nya itu bisa kemana aja nih, ke environment lain kah atau ke hanya di situ-situ aja. Kemudian intentionnya juga, niatnya itu seperti apa sih? Kira-kira penyerangnya itu atau cyberkriminal itu ngapain? Jangan-jangan ada informasi yang kita nggak tahu bahwa itu berharga di mata mereka. Terus sampai mendokumentasikan, kemudian memprotek evidence-nya itu juga diperhatikan. Memprotek dalam arti kata, barang bukti itu kita bawa, kita mau taruh di mana, bawanya di mana, itu juga ada metodenya, diajari seperti itu. Nah, yang menarik nih, kalau teman-teman pernah dengar, Kombes Pol Muhammad Nur Adno Al-Azhar itu kepala bagian lab forensik di Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, itu bisa dibilang kalau bagi teman-teman cybersecurity dan digital forensik, dia merupakan bapak digital forensiknya Indonesia. Dia mengatakan kekuatan digital forensik itu ditentukan oleh 4 hal, yaitu tim analis yang memang bersertifikasi, kemudian tool yang sudah diuji dan diakuin, toolnya banyak pasti, tapi yang sudah diuji dan diakuin aja. Kemudian metode yang sudah divalidasi, ini yang penting. Kemudian yang sering kita lewatkan adalah laboratorium yang terakreditasi dan diuji. Jadi itu yang sering kita lewatkan. Jadi unsur laboratorium itu perlu di digital forensik, nggak hanya sembarangan. Laboratorium bukan hanya infrastrukturnya, tapi workstation yang kita gunakan itu sudah mumpuni gitu, sudah disertifikasi, ada sertifikasinya. Termasuk ada tuh, saya juga lupa ISO berapa gitu yang mensertifikasi laboratorium untuk digital forensik itu ada. Nah, kebetulan nih Pak Nuh ini kita engage sama dia, kebetulan akan running, kebetulan yang udah kontak itu Rini Anggraini, PM kita untuk security awareness di salah satu klien kita. Kita akan adakan webinar yang ngebawa ini nih Pak Nuh. Mudah-mudahan kita bisa engage terus sama dia. Kita bawa ke webinar-webinar selanjutnya. Oke, next slide, Mbak. Nah, ini yang agak bikin ngantuk sebenarnya sih pada saat kursus ini. Jadi tahap CIF itu membagi tahapan itu sebenarnya cuma simpel ya. Ada 3, pre-investigation, investigation, sama post-investigation. Cuman isi-isinya itu yang bikin agak banyak banget. Nah, yang pertama pre-investigation, jadi sebelum ketika ada insiden, ada kebutuhan akan forensik, itu setting dulu yang seperti tadi laboratorium, kita setting dulu environment untuk lab-nya, baik itu workstation, lab-nya, dan segala macam. Menyesuaikan jenis kasusnya sama evidence itu sendiri. Kemudian investigation team. Nah, ini yang kadang sering kalau terjadi suatu insiden di sebuah organisasi atau di perusahaan yang sering nggak mengikuti prosedur dalam digital forensik ya. Artinya ketika kita nggak mengikuti prosedur dalam digital forensik, evidence itu udah sebenarnya nggak bisa udah nggak berlaku karena udah nggak integritasnya sama prosedurnya udah nggak bisa menjadikan sebagai bukti sebenarnya. Yang sering terjadi adalah misalnya ketika jadi insiden di suatu organisasi atau suatu institusi, masing-masing itu bekerja sendiri. Misalnya tim sisi infra ya, karena mereka menguasai dari sistem infranya, server dan segala macam, dia mencari bukti, mencari sendiri-sendiri. Terus tim network mungkin juga mencari log di routernya, log di switchnya, di firewall dan segala macam. Sehingga apa? Sehingga itu nggak terkoordinasi. Padahal sebenarnya harus ada semacam lead-nya, PM-nya. Nah, di CHP ini sendiri isi konsil itu ada CHP, sertifikat CHP, ada namanya ECI untuk incident response atau handling. Nah, incident handling ini yang sertifikat terpisah ini itu ada sebagai PM-nya. Jadi kalau kita proses incident response itu ada namanya preparation, ada namanya kemudian dilanjutkan dengan analisis atau dan segala eradication, containment. Nah, termasuk ada proses forensik. Nah, untuk CHF ini memang khusus untuk forensik. Dan
Bahkan di investigation team itu ada PM-nya tadi yang dari ECI, ada digital forensik juga, ada teman-teman dari divisi lain seperti yang punya skill lain seperti tadi sistem infra network, bahkan tim legal itu dimasukkan di sini. Kalau itu mungkin kalau terkait kasus hukum. Gitu. Ini jadi misalnya ada case gitu di sebuah perusahaan, itu yang tim investigasi itu ceritanya konsultannya atau yang ngomongin perusahaan, apakah membentuk dari dalam atau dari luar dong? Kalau misalnya kalau terkait hukum pihak ketiga sebenarnya bisa ya. Kalau misalnya ada konsultan terkait yang misalnya insiden handling tadi itu, insiden handler, itu bisa dari luar. Tapi kalau ada ada tim kita yang mempunyai dari dalam kan masalah. Sebenarnya sama seperti project management sih Pak itu. Jadi dia yang menghandle semua itu, mencatat semua itu. Segala kegiatan tim itu. Ya, tapi ini kan nggak boleh nyenggol gitu, barang bukti soalnya kan. Benar. Ya, prosedur tadi kan. Iya. Bahkan apapun yang dilakukan setiap aktivitas, misalnya yang mendokumentasikan dicatat. Mungkin kita pernah dengar chain of custody ya. Di situ ada kalau misalnya di film-film mungkin teman-teman pernah lihat CSI ya, itu kan tercatat tuh ada label dan chain of custody yang foto siapa, yang ngambil sampelnya siapa, yang ngebawa siapa, sampai yang ngebuka datanya siapa gitu. Tercatat semua di situ. Jadi memang kita nggak boleh bergerak sendiri. Harusnya apakah di ini ya, di copy dulu ya supaya nggak. Oh ya itu terkait proses ininya Pak, proses apa namanya? Ganggu barang bukti gitu loh. Iya. Kita mau pulihkan gitu. Iya, jadi nanti itu termasuk itu juga. Jadi Pak, untuk mengambil barang bukti, kalau misalnya kita harus merhatikan juga nih secara teknis ya. Kalau misalnya komputasi itu kan ada yang volatile sampai kita tingkat volatilenya tinggi sampai terendah, itu kita perhatikan juga urut-urutannya harus yang ambil dulu yang volatilenya tinggi. Misalnya kalau di komputer nih atau server di capture dulu memorinya, di copy dulu memorinya. Baru yang paling rendah misalnya habis dan segala macam itu juga diperhatikan sih Pak. Itu evidence preservation kali ya. Iya, iya betul. Bahkan termasuk yang kita lanjut yang di investigation sebelum ngapa-ngapain servernya atau segala macam, kita contoh ambil insiden di suatu server ya, itu kita foto dulu kondisi servernya itu seperti apa gitu, begitu masuk data center atau ruang server kita foto dulu apakah layarnya itu apakah dalam posisi mati atau dalam posisi nyala atau dalam posisi yang udah di login, itu kita foto dulu pakai kamera yang memang kamera profesional, nggak boleh pakai handphone gitu. Jadi memang tercatat situ ada metadatanya. Kemudian pencarian data sama penyitaan, proses penyitaan itu perlu dilanjutkan sama evidence preservation, di mana dia bungkus hard disknya, memorinya atau bahkan seluruh servernya itu pakai bungkusannya juga khusus ya, yang apa istilahnya, yang pokoknya penyimpanannya sampai disimpan di sangkar Faraday gitu. Misalnya ada tuh ada suatu kalau nggak salah di Indonesia ada yang sudah tersertifikasi 1 atau 2 lab ya. Saya juga lupa di mana. Itu ditunjukkan lemari penyimpanannya benar-benar kayak teknologi sangkar Faraday gitu ya. Jadi nggak benar-benar magnet itu nggak bisa mempengaruhi di situ. Bahkan radio pun nggak bisa tembus di situ. Ya pasti kalau kemarin kita lihat baik-baik kemarin ada juga kan yang kita lakukan ya, tapi ya gitu berarti ya. Iya. Kita lakukan sendiri. Harusnya memang lebih banyak meetingnya, sama lah ya kayak project manajemen. Apa yang dilakukan, jadi memang nggak. Kita ada langkah-langkah. Kita ada juga sebenarnya Pak, tapi ya kita ada langkah restorasi. Ya. Forensik tuh bukan gimana ya? Kan bukan barang yang udah kejadian. Iya, kita jadi. Kan kita ada yang recovery, ada yang investigasi atau forensik yang akhirnya ini ngasih nge-trace kan, itu kan ada kan waktu itu kan. Benar, ada. Cuma memang nggak selengkap ini mungkin ya prosesnya waktu itu. Cuma kita langsung ke investigation itu di tengah. Iya. Dan itu cuma berapa paling data acquisition, data analysis. Ya, bisa kemarin kita langsung ke analisis. Iya, langsung ke analisis kan. Ya. Terus langsung reporting. Bahkan data analisis pun belum selesai sampai di situ, sampai kita menentukan case analisis, artinya data tersebut ada
korelasinya nggak sama kasus itu gitu. Kita tentukan sampai di situ. Nah, kemudian sampai membuat reportnya, sampai kita gimana cara mempresentasikannya. Kan di sidang pengadilan juga. Paling kita sampai pengadilan, Pak. Ya. Kali yang ada kontrak gitu ya. Sampai kita Yang hacker yang Biorka itu udah setahun dan selesai masih ada evidence itu. Oh, Biorka itu kan ngebocorin ini ya, ngebocorin terkait data leak ya. Bahkan kita pun nggak tahu itu bocornya dari mana sampai sekarang kan. Iya, udah 1 tahun masih bisa, masih ada yang bisa di. Pastinya ada yang masih menelusurin itu sih. Artinya itu kalau data leak, artinya bocor belum ketahuan yang ngebocorin mana. Gitu kan. Kayak beda sama kasus yang kemarin. Misalnya kita nih yang terjadi memang benar-benar service down ya, service down dan itu kita bisa. Nah, sedangkan yang kalau yang Biorka ini itu kan terjadi benar-benar antah berantah ya. Oke, kalau misalnya korbannya udah ditentukan. Kalau ngomongin forensik ini terkait selain evidence juga di tahap tadi di slide sebelumnya tadi jelaskan juga terkait korban sebenarnya. Korbannya kita itu harus jelas dulu siapa korbannya. Kalau kejadian Biorka, misalnya korbannya dari perusahaan ini atau figur politik tertentu, maka dari sisi forensik yang akan dicek atau dianalisa di forensik adalah si informan dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Jadi kalau yang Biorka kan luas banget ya, banyak ini dia ngomongin ini. Jadi kita perspektif kita fokus ke victimnya. Biorka udah takut kan? Yang takut cukup. Masih belum Pak. Nanti kita lanjut ke slide selanjutnya. Boleh langsung menjawab ke slide selanjutnya. Nah, ini yang menjawab pertanyaan Mas Denny ini. Di digital forensik itu juga ada namanya terkait anti forensik. Nah, forensik sendiri punya pengertian bahwa usaha untuk memberikan efek negatif dari keberadaan bukti tersebut gitu. Yang tujuannya memang sengaja untuk supaya susah diforensik, susah dianalisa lah intinya seperti itu. Nah, kategorinya seperti ini nih kegiatannya. Ada data hiding, artifact wiping, terror occupation, sama penyerangan terhadap proses forensiknya. Nah, mungkin menjawab juga sama Mas Denny tanyain data hiding itu contohnya apa? Termasuk pemberian password nih. Pemberian password misalnya sering kejadian ya kalau di luar negeri pas penyidangan si terdakwanya disuruh buka handphonenya, smartphone-nya, tiba-tiba dia hilang ingatan, lupa nih passwordnya. Nah, itu nggak bisa serta-merta disuruh buka, nggak bisa dipaksa. Gitu. Nah, itu salah satu tidak bisa dibilang tindakan anti forensik. Kemudian encryption. Jadi si forensik ini nggak gampang juga ngebuka data langsung, misalnya lognya di encrypt atau segala macam ya. Siganografi ya teman-teman udah tahu, penyimpanan data ke media lainnya. Kemudian artifact wiping itu meliputi disk cleaner, format semua datanya apa, disknya, file wiping, sampai disk destruction, habisnya dihancurin, itu termasuk dalam anti forensik. Nah, termasuk lognya tadi, lognya dirubah-rubah atau dihilangin, itu termasuk di trail occupation, user dan zombie account. Untuk diproses, kita bisa lihat signature manipulation sama SIBOM. Jujur SIBOM ini saya juga belum pernah ini sih. Mungkin teman-teman
ada yang pernah tahu tentang itu. Ya mungkin udah menjawab ya, Mas. Itu termasuk di forensik. Itu tantangan teman-teman di belakang juga. Ngeri banget. Jam 8 percaya ini. Bukan di Gue jadi tertarik nih. Itu datanya dari cloud gitu ya. Ya, ada yang bilang apa namanya? Data digital yang udah tidak bisa udah selamanya gitu, nggak bisa dihilangin gitu ya. Jujur sih kalau bagaimana dihilangin saya juga nggak terlalu paham ya, karena itu data kita nggak bisa kontrol kan. Kecuali kalau misalnya ada yang fake account atau ada itu masih bisa ya, karena itu masih ada kontrol di situ. Itu namanya kalau legal itu kan rights to be forgotten tuh. Lu harus kayak investigasi. Siapa misalnya ke detik.com ada nama lu, ada lu sama foto cewek gitu kan. Lu bilang bahwa lu ini wajah gua nggak mau. Rights to be forgotten. Astagfirullahaladzim. Kita agak kaget ya. Karena saya punya berusaha John Peterson. Hilangkan aku. Oke, ada lagi. Iya. Ganti lagi. Udah ganti lagi. Enggak dihapus. Lebih parah lagi. Lanjut. Silakan. Nah, ini tantangan terkini nih buat teman-teman digital forensik ya tentunya. Setidaknya ada 3 terbesar, sebenarnya banyak ya. Pertama ya relate sama yang pertama tadi saya sampaikan, yaitu teknologi berkembang terus, yaitu tantangan juga makin besar. Contohnya ya produk-produk AI ya. Kemudian ada perangkat-perangkat model baru, terus sistem operasi baru, software-software baru ya. Jadi terkait teknologi yang selalu berkembang. Dan ada terkait volume dan kompleksitas dari data yang mana memang cloud service itu sudah banyak ya, beragam dan segala macam-macam juga servisnya, termasuk IoT device itu juga digital forensik juga harus mengikuti itu. Kemudian file yang terenkripsi. Kemudian ada enkripsi dan anonymity. Nah, anonymity ini misalnya nih proxy ya, proxy itu termasuk anonymity, itu mempersulit dari analisis dari teman-teman forensik. Mungkin ada ditanya sampai sini ya. Nah, ini siapa? Jelas saja ya, tadi saya sudah minta izin yang bersangkutan sebenarnya. Jadi ini kenapa lu? Dia harus tahu lagi. Jadi ini kita coba langsung ke studi kasus ya. Ini contohnya nyatanya langsung aja di next Pak. Ini bayarnya mahal. Ini auto grafik. Oke, kita lanjut. Pak jadi waktu muda. Enggak gua AI juga. Kita ambil studi kasus terkait deepfake ya. Teman-teman mungkin juga ada mendengar kalau kita orang belakang, kalau deepfake ini mulai rame-rame itu tahun 2018 sebenarnya. Mengikuti sebelumnya filter dan segala macam. Saya bahkan pernah bercanda ya teman-teman waktu rame-rame filter itu ya. Wah keren juga ini kalau misalnya wajah lo tiba-tiba berubah jadi wajahnya siapa gitu, Pak Presiden dan segala macam. Ternyata nggak lama kemudian muncul deepfake ini yang akhirnya, dan sampai sekarang pun kalau saya lihat ini deepfake ini masih dalam tahap yang dibuat semacam lucu-lucuan, entertain ya. Mungkin kita ya ada sisi industrinya mungkin ada, cuman nggak seberapa banyak. Tapi sampai sekarang banyak dibuat untuk lucu-lucuan lah. Kalau deepfake sendiri sebenarnya kependekan dari deep learning fake ya. Ada proses deep learning-nya. Jadi memang deepfake ini ada teknologi yang
menggunakan algoritma deep learning dan AI, lagi AI ini, jadi ombaknya tetap tarik ke sini, untuk membuat tiruan atau bahkan merubah konten yang tujuannya sebenarnya untuk menipu atau membuat bukan menipu aja sih, macam pokoknya membuat itu tiruannya lah intinya. Yang biasanya itu dalam bentuk kalau nggak audio, yang tadi semacam dubbing tadi, kemudian video dan image, gitu sih. Dan itu kemudian kalau kita lanjut, Mbak. Nah, saya menambahkan deepfake ini dari sisi gelapnya lah ya. Kalau kemarin itu saya katakan bahwa deepfake ini dibuat lucu-lucuan. Udah ada dimanfaatkan dalam industri. Kalau kita ingat Fast and Furious ya, aktornya sudah meninggal tapi masih dimuncul dalam filmnya, itu deepfake juga. Nah, kemudian kita lihat yang paling atas itu iNews dan TV News itu sudah TV One ya, itu sudah menerapkan presenter AI lah ibaratnya, cara untuk menampilkan siarannya mereka. Nah, kemudian yang kedua ini udah mulai ada efek negatifnya. Waktu itu rame-ramenya ya wajah penangkapan orang ya, penangkapan kriminal, tapi wajahnya dirubah jadi Trump. Bahkan Donald Trump juga wajahnya dipakai buat lucu-lucuan di pidato di media kalau nggak salah, pas marah-marah dan segala macam. Tapi pakai wajahnya Trump. Nah, yang paling ngeri adalah kita mulai lebih ini lagi nih, lebih dalam lagi. Ini salah satu influencer di luar yang wajahnya itu dipinjam dalam kutip untuk video nggak senonoh seperti itu. Jadi dia nangis segala macam, sama membuktikan bahwa itu bukan saya gitu. Tapi intinya deepfake ini dari 2018 kalau saya lihat sampai 2023 itu masih belum mencapai versi terbaiknya. Dan yang kita ngerinya lah ya di suatu saat nanti ke depan setelah 1 tahun 2 tahun lagi itu bisa mencapai versi. Kalau yang sekarang masih mengandalkan komputasi yang benar-benar high class ya, PGA-nya bagus dan orang ada sentuhan manualnya juga di situ yang ngerti bagaimana memodifikasi video. Nah, intinya kalau dari perspektif digital forensik ada kutipan bahwa semakin mudah kita memasukkan kenyataan, dampak nggak langsungnya adalah kenyataan tadi lebih susah untuk ditolak. Itu impact-nya ke persidangan. Kalau dulu mungkin bertahun-tahun lalu di persidangan itu hasil CCTV video dan audio rekaman handphone itu udah bisa diterima sebagai bukti langsung. Bisa jadi bahkan sekarang hasil CCTV dan audio itu nggak bisa dibuktikan secara langsung. Jadi harus ada bukti-bukti pendukungnya gitu. Itu yang dari perspektif digital forensik. Kalau nah mungkin next selanjutnya Mas. Bukti digital udah usah ya. Nah, ini mungkin ada generative adversarial network yang ini merupakan algoritma dari yang digunakan untuk deepfake. Nah, yang menarik ini konsep learning-nya dia harus dia berulang ya, dia belajar terus, fine tune training. Nah, semakin lama kita kalau mungkin teman-teman di sini ada yang udah coba ini ya software untuk deep learning deep learning atau deepfake itu kalau kita coba gunakan, kita semakin lama memberi waktu dia untuk memproses, hasilnya semakin bagus gitu. Dan itu tergantung juga dari VGA kita. Nah, tapi yang dari sisi perspektif cybersecurity adalah adanya real samples ini. Real samples. Jadi tetap membutuhkan sampel yang aktual. Artinya misalnya semakin banyak foto-foto kita tersebar atau video kita tersebar di internet, makin memungkinkan kita memanipulasi video kita atau yang terkait identitas dengan kita. Itu. Artinya semakin banyak, semakin lama perangkat itu dikasih kesempatan untuk belajar, kemudian semakin banyak dikasih real sampel, itu hasilnya semakin bagus. Kalau sekarang mungkin kita bisa lihat sendiri ya,
listnya di mana, itu kita bisa identifikasi langsung. Oh, video ini palsu nih. Gitu. Tapi ya, menurut kemungkinan 1-2 tahun ke depan perangkat makin Nggak bisa canggih, dibedain lagi ya. udah nggak bisa dibedain lagi. Ada yang tahu gue pakai apa kemarin? Buat itu tadi. Pakai d-id.com, studio.d-id.com. Kan Sekarang sebenarnya tinggal taruh foto, bisa teks. Itu mungkin masih jelek ya kelihatan, tapi ya 3 tahun lagi, 5 tahun lagi lu nggak bisa Iya. bedain. Ya. Ini suara siapa, yang salah suaranya apa. Tambah lagi semua punya akses kan, ya. Kalau dulu kan hanya orang-orang tertentu yang punya. Seperti itu sih. Jadi kita perlu concern. Mungkin kalau dulu kita dengan mama minta pulsa ya, nah itu pun lewat WA ya, lewat teks. Nah, saya belum lihat nih, belum nemuin. Kalau ternyata yang pakai